Salam sejahtera, sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa sama-sama berjumpa dalam renungan embun pagi ini. Saat ini bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk tetap mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Untuk itu, sebelum memulai, mari berdoa. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu atas kebaikan serta kemurahan-Mu atas hidup ini. Di pagi ini, dengan hati yang penuh sukacita, ada bentuk kerinduan untuk mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk dapat memahami kehendak-Mu melalui firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina." Tema kita pada pagi hari ini yaitu setia dalam perkara kecil. Dalam pembacaan kita saat ini dikisahkan mengenai bagaimana ajaran Kristus disambut di antara orang-orang Farisi dan teguran yang dilontarkannya kepada mereka. Orang Farisi menganggap kekayaan sebagai berkat dari Allah karena kesetiaan mereka dalam mengamalkan hukum Taurat. Mereka mencemohkan Yesus yang hidup sederhana, sebab mereka menganggap kesederhanaannya sebagai suatu tanda bahwa Allah tidak menghargai dia. Mereka menertawakan Kristus oleh karena pendapatnya yang begitu berlawanan dengan pendapat dan cara dunia dalam upaya untuk memulihkan mereka dari dosa yang begitu kuatnya dipegang oleh mereka. Buah dari ketamakan orang Farisi merupakan dosa yang menguasai mereka dan merupakan pelanggaran mereka. Berawal dari sungut-sungut, mereka pun berubah menjadi pencemoh. Setelah awalnya mereka mendengarkan perumpamaan tentang bendahara yang cerdik. Banyak orang yang menjalani kehidupan agama dengan amat baik, memiliki banyak pengetahuan yang berlimpah-limpah dalam melakukan kegiatan ibadah mereka. Namun sayangnya dihancurkan oleh kecintaan mereka akan dunia, menggeraskan hati terhadap firman Tuhan. Memiliki apa yang ada di dunia ini sebuah tanggung jawab, sehingga menjadi ujian terhadap karakter dan integritas kita. Hal ini dapat dimulai dari hal kecil. Ketika dengan mudah mampu mengelola apa yang dipercayakan dalam tugas kecil, maka mungkin kita juga akan dipercayakan
untuk dapat mengelola dalam tugas yang besar. Begitupun dengan kejujuran. Kesetiaan dalam harta duniawi dapat menjadi indikasi kesetiaan pada harta surgawi yang memiliki nilai lebih berharga. Orang yang dapat dipercaya atas hal kecil dapat juga dipercaya pula yang besar. Orang yang tidak jujur atas hal kecil biasanya pun tidak jujur pula atas hal yang besar. Untuk itu diperlukan integritas dalam mengelola apapun dan tetap mengandalkan Kristus sebagai guru dan mengusahakan nilai moral yang baik yang berlaku atas hidup sebagai anak-anak Tuhan. Menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan melepaskan segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, termaksud kehidupan duniawi yang menjerumuskan dalam dosa. Hidup kita hanya sementara untuk itu. Setialah dalam perkara kecil. Apa yang kita dapat di dunia ini adalah perkara kecil, sedangkan kasih karunia dan kemuliaan adalah perkara yang lebih besar. Baiklah menggunakan milik kita di dunia ini demi kemuliaan Allah dan untuk kebaikan bagi saudara-saudara seiman di sekitar kita ataupun dalam persekutuan di mana kita bergereja, supaya dengan demikian kita bisa mengumpulkan suatu harta yang baik, suatu jaminan, suatu dasar yang baik untuk waktu yang akan datang dalam mencapai kekekalan yang akan datang. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah kami keluarga Kristen yang setia dalam perkara kecil, sehingga kita pun dimampukan dalam perkara yang besar. Tolonglah kami agar tidak jatuh dalam ketamakan duniawi yang menjatuhkan kami hidup di dalam dosa. Namun biarlah melalui Engkau sebagai firman yang hidup, memampukan hidup tulus hati, jujur, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.